Ini dia TP-Link TLSG 1024D Gigabit Ethernet Switch. Ini dia switch TLSG 1024D yang mau bikin server lokal untuk nonton streaming dengan kualitas tinggi, bisa. Yang mau bikin jaringan kabel RT/RW, bisa. Yang kantornya baru untuk skala kecil dan menengah, bisa. Yang suka event streaming dan pakai Phoenix Capture Desktop untuk capture tampilan laptop lainnya, bisa banget. Kita lihat di Task Manager. Iya, di angka 900-an, hampir 1 gigabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aprilanesia, channel yang membahas seputar tutorial dan teknologi terkini. Di depan saya sudah ada sebuah switch gigabit dari TP-Link dengan seri SG1024D. Di tahun 2023 ini, kalau kalian mempertimbangkan untuk membeli switch, jangan sampai salah. Pastikan sudah gigabit, karena bedanya jauh banget sama switch yang masih 100 megabit per second. Dengan switch gigabit ini, banyak yang bisa kalian lakukan. Yang mau bikin server lokal untuk nonton streaming dengan kualitas tinggi, bisa. Yang mau bikin jaringan kabel RT/RW, bisa. Yang kantornya baru untuk skala kecil dan menengah, bisa. Yang suka event streaming dan pakai Phoenix Capture Desktop untuk capture tampilan laptop lainnya, bisa banget. Dan masih banyak yang lainnya, tinggal plug and play. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan menyalakan lonceng notifikasi. Lanjut pembahasannya. Buat kalian yang belum tahu apa itu switch, switch adalah komponen jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer sehingga mereka dapat bertukar paket, baik menerima, memproses, dan meneruskan data ke perangkat yang dituju. Jika dibandingkan dengan hub yang hanya menerima sinyal dari setiap port dan langsung dikirimkan ke semua port yang ada, switch biasanya bekerja secara lebih terarah, efisien, dan langsung menyasar pada alamat yang dituju untuk pertukaran data. Hal ini dikarenakan switch mempunyai kemampuan untuk menyimpan informasi MAC address dari setiap komputer yang terhubung ke switch. Nah, secara fungsi switch terbagi menjadi dua, yaitu switch yang tidak dapat di-manage dan switch yang dapat di-manage. Switch manage mempunyai kemampuan untuk memonitoring lalu lintas data, network redundancy, pengelolaan lalu lintas data, dan fungsi VLAN. Tipe ini biasanya dibutuhkan untuk perusahaan yang mementingkan keamanan dan kerahasiaan data. Selain itu, ada tipe unmanaged switch. Tipe switch ini tanpa perlu pengaturan dan harganya lebih terjangkau. Switch ini hanya dapat menjalankan fungsi dasar switch saja, yakni fungsi address learning dan fungsi penyaringan data. Switch tipe ini cocok untuk usaha kecil, usaha rumahan, atau toko dan kantor kecil yang tidak memiliki staf admin IT. Buat kamu yang sedang mencari switch, ini dia TP-Link TLSG 1024D Gigabit Ethernet Switch. Mari kita unboxing dulu. Ya, di sini kita lihat ada kartu garansi, kemudian ada installation guide yang ini tersedia dalam beberapa bahasa, kemudian juga installation guide lagi, ini yang lebih besar. Kalau kita lihat, ini untuk yang lebih lengkap dengan bahasa Inggris. Juga di sini ada tabel untuk troubleshooting apabila ada masalah di dalam switch ini. Ini ada informasi dari indikator-indikator lampunya, kemudian yang lainnya seperti pemanduan pemasangan dan juga pemanduan cara perawatan perangkat switchnya. Oke, kita buka lagi bagian sini. Ini adalah kabel power. Kabel powernya kira-kiranya panjangnya sekitar 1 meter sampai 1,5 meter dan build quality-nya kokoh. Oke, kemudian di sini ada disediakan baut. Baut ini digunakan untuk memasang mounting yang kerak, ada sejumlah 8, kemudian juga ada ini namanya rubber atau karet yang sudah dilengkapi dengan double tip. Ini nantinya bisa dipasang di bagian kaki bawah jika switch ini diletakkan pada meja atau bagian yang datar. Kemudian di sini ada dua mounting, dua-duanya kanan kiri, kemudian dipasangkan ke rack mount. Nah, di sini tidak disertakan baut yang ke rack mount, jadinya kita harus mempunyai atau membeli secara terpisah baut dalam rack mount. Oke, selanjutnya adalah switch-nya itu sendiri. Ini dia switch
TLSG 1024D dengan 24 port gigabit. Ini dia terbuat dari bahan metal yang cukup kokoh dan kuat ya. Jadi kalau senggol jatuh mungkin masih oke lah karena terbuat dari metal. Oke, di bagian atas polos, tidak ada apa-apa, dengan coating cat yang cukup rapi dengan warna hitam agak-agak abu-abu. Kemudian di bagian depan ada lampu indikator, kemudian seri switch itu sendiri, dan keterangan 24 port gigabit switch. Oke, kemudian ada ini bagian depan ada 24 port. Di bagian bawah ada 4 bagian yang dapat ditempelkan karet rubber tadi yang telah disertakan. Fungsinya kalau ini ditempatkan pada meja atau medan yang datar. Kemudian di bagian samping ada ventilasi yang digunakan untuk sirkulasi udara, dan juga ada mounting 4 buah baut yang tadinya untuk menempelkan mounting ini. Ya, ditempelkan di sebelah sini, kemudian ditempelkan di rak mount. Oke, di bagian sisi sininya juga sama, ada ventilasi, kemudian ada bagian untuk menempelkan mounting. Kemudian di bagian belakang ada port untuk power, dan ada ventilasi yang cukup panjang, dan juga di sini ada bagian untuk menempelkan kabel grounding. Dari sisi keunggulan, switch ini memberikan Anda peningkatan kinerja tinggi dan mudah digunakan. Switch ini dibekali 24 port dengan kemampuan up to 1000 megabit per second atau 1 gigabit per second, dan juga kompatibel dengan perangkat Ethernet 10 megabit per second dan 100 megabit per second. Semua port mendukung MDI atau MDIX otomatis. Jadi tidak perlu khawatir tentang jenis kabel strike atau cross, tidak masalah, cukup colok dan mainkan. Selain itu, TLSG 1024D punya keunggulan kapasitas switching 48 gigabit per second untuk throughput data maksimum, dan tabel MAC address 8K menyediakan skalabilitas bahkan untuk jaringan yang besar. Switch ini juga mendukung 802.3x flow control untuk modus full duplex dan back pressure flow control untuk modus half duplex, sehingga melancarkan traffic dan memastikan transmisi data yang handal. Dengan teknologi hemat energi yang inovatif, TLSG 1024D dapat menghemat konsumsi daya hingga 40%. Cara kerjanya dengan menurunkan daya port menganggur. Ketika peralatan komputer atau jaringan tidak aktif, port yang terhubung ke switch tradisional akan terus mengkonsumsi sejumlah besar daya. Sedangkan pada switch ini dapat secara otomatis mendeteksi status link port masing-masing dan mengurangi konsumsi daya port yang menganggur. Pengaturan daya menurut panjang kabel. Idealnya kabel yang lebih pendek akan menggunakan daya yang lebih kecil karena degradasi daya yang lebih kecil sesuai panjang kabel. Ini tidak terjadi pada sebagian besar perangkat karena mereka akan menggunakan jumlah daya yang sama di seluruh kabel terlepas dari panjang dan pendeknya. Keunggulan lainnya adalah bahannya terbuat dari metal sehingga durability-nya sangat bagus dibanding switch tipe lain yang masih menggunakan plastik. Juga switch ini dibekali dengan grounding untuk meminimalisir short akibat tersambar petir. Dari sisi harga, switch 24 port unmanaged ini dibanderol dengan harga Rp1.050.000. Switch jenis ini juga tersedia dalam 8 port dengan harga Rp285.000, namun casingnya plastik, dan yang 16 port dengan harga Rp800.000 dengan casing metal. Tinggal kamu sesuaikan dengan kebutuhan jaringan kamu. Dari sisi spesifikasi, switch ini mempunyai standar dan protokol IEEE 802.3i, 3U, 3AB, dan 3X. Network media 10 megabit untuk kabel UTP kategori 3, 4, dan 5, 100 megabit per second atau 1000 megabit per second untuk kabel UTP kategori 5, 5E ke atas dengan panjang kabel maksimal 100 meter. Kipasnya cukup senyap dan tidak berisik. Dimensinya panjang 294 mm,
lebar 180 mm dan tinggi 44 mm. Dapat ditempatkan pada rak maupun pada medan yang datar seperti meja. Maksimal power konsumsinya 13,62 watt. Nah, gak afdol nih rasanya kalau nggak kita tes kecepatan switchnya. Sekarang saya konekkan switch ini ke dua buah PC menggunakan kabelan Cat 6. Warna hijau di bagian bawah menandakan koneksinya sudah gigabit. Kalau warna kuning berarti kabel atau LAN cardnya masih 100 megabit per second. Kedip lampunya menunjukkan intensitas transfer data yang lewat. Semakin berkedip cepat berarti sedang terjadi proses transfer data. Nah, pada PC saat ini kita lihat Ethernet statusnya speednya 1 gigabit per second. Saya akan coba untuk transfer data dari komputer lainnya di jaringan yang sama yang terhubung ke switch ini dan hasilnya segini. Kita lihat di Task Manager. Iya, di angka 900-an, hampir 1 gigabit. Loh, kok saat diproses copy cuma 100, nggak 1 giga? Nah, di sini kalian harus paham antara gigabit dan gigabyte. Mudahnya, bit itu untuk satuan transfer data, sedangkan byte itu kapasitas data. 1 byte sama dengan 8 bit. Jadi, kalau 1 gigabit transfer data sama dengan 128 megabyte. Maka dari itu, di Task Manager terlihat 900 megabit, sedangkan di proses copy di kisaran 100 megabyte per second. Oke, segitu aja pembahasan kali ini tentang switch unmanaged. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan juga menyalakan lonceng notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.